Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pertemuan kita, pembahasan kita terkait dengan penggolongan atau klasifikasi materi. Sekali lagi kita sudah membahas terkait dengan unsur, senyawa, dan campuran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah secara spesifik membahas kadar zat. Jadi kadar zat di dalam campuran. Jadi, mohon maaf kalau kemarin saya menuliskan masih unsur. Jadi yang benar kadar zat di dalam campuran. Nah, pertemuan ini kita nanti akan membahas pemisahan campuran. Mengapa kita bahas ini? Jadi karena memang berbeda. Salah satu perbedaan antara senyawa dan campuran kemarin adalah bahwa cara penggabungan dan cara pemisahannya yang berbeda. Kalau pada senyawa itu kan secara kimiawi, reaksi-reaksi kimia, tetapi kalau pada campuran itu secara fisik hanya bercampur begitu saja. Baik, kita awali. Jadi pada pemisahan campuran ini, jadi kebanyakan materi yang terdapat di alam sudah pernah saya sampaikan itu tidak murni. Kebanyakan berupa campuran. Jadi jarang sekali kita akan mendapatkan zat, ya, zat tunggal, baik unsur atau senyawa di alam itu secara khusus atau murni. Dia selalu bercampur. Cara bercampurnya ada yang secara mungkin dan ada yang secara heterogen. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan zat-zat tunggalnya atau zat murninya, kita perlu memisahkan antara campuran-campuran tadi. Secara teori kita mudah karena cara mereka bercampurnya secara fisik, bercampur begitu saja ya. Kita memisahkannya ya secara fisik begitu saja. Untuk itu nanti kita akan membahas beberapa cara pemisahan suatu campuran, jadi untuk mendapatkan zat murni dari campuran. Cara atau teknik pemisahan campuran ini tergantung nanti yang penting adalah jenis-jenis zatnya, wujudnya, serta sifat dari komponen yang bercampur itu. Tapi yang jelas bahwa cara-cara ini semuanya masih menggunakan cara-cara fisika. Kita tidak melakukan atau tidak mereaksikan dengan zat lainnya lagi atau terjadinya reaksi perubahan kimia. Jadi hanya secara fisik saja. Ada beberapa cara memisahkan antara komponen-komponen yang bercampur, diantaranya yang pertama adalah cara kristalisasi, pengkristalan, di Indonesia kan gitu. Cara ini didasarkan apabila zat yang bercampur itu titik uap yang bercampur itu ataupun titik lelehnya itu berbeda dan cukup signifikan perbedaannya. Jadi perbedaan ini cukup signifikan atau cukup besar. Yang satu nanti pada suhu tertentu menguap, yang satu masih berwujud padat. Maka yang dimaksud nanti dengan kristalisasi adalah cara memperoleh kembali zat terlarut atau zat padat. Jadi yang kita harapkan zat padatnya ya, bukan yang diuapkan. Zat padatnya dari dalam larutannya. Ada dua cara kristalisasi, yaitu cara pertama penguapan, yaitu diuapkan zat-zat yang tidak kita harapkan, sehingga nanti yang tertinggal adalah yang berbentuk kristal, itu adalah yang kita harapkan. Misalnya saja contohnya adalah untuk mendapatkan garam dapur, oleh para petani garam. Yang kedua adalah pendinginan. Kalau ini kebalikannya. Jadi ini digunakan pada industri untuk mendapatkan belerang, yaitu dengan memompa air panas pada deposit belerang di dalam tanah, sehingga belerang itu akan meleleh. Kemudian campuran panas ini didorong naik ke permukaan. Kemudian campuran yang terjadi didinginkan. Maka nanti belerangnya itu akan menggumpal atau terendapkan di bagian bawah, sedangkan airnya tetap berwujud cair. Jadi setelah dari dalam diuapkan naik ke tanah atau di permukaan, di situ masih panas, tetapi kalau didiamkan, belerangnya akan kita dapatkan. Jadi prinsipnya ini berlawanan dengan cara penguapan. Jadi ada dua cara pada kristalisasi, yaitu penguapan dan pendinginan. Yang kedua adalah destilasi. Ini yang sangat sering kita jumpai atau yang sering dibahas.
destilasi atau penyulingan. Meskipun nanti yang Anda jumpai mungkin hanya sebagian saja. Prinsipnya bahwa di situ menggunakan atau yang digunakan adalah bahwa titik didih zat-zat yang bercampur itu berbeda. Jadi biasanya untuk mendapatkan zat yang berwujud cair pada umumnya, meskipun nanti ada juga yang berwujud gas yang tetapi nanti akan diikat oleh zat cair. Tapi pada umumnya wujud ya, zat atau fase yang kita dapatkan nanti berfasa cair. Misalnya untuk mendapatkan air yang murni dari air kotor, baik air comberan, air sumur, air sungai, bahkan misalnya air kopi, air teh, itu kita bisa mendapatkan airnya saja, H2O-nya saja. Jadi sekali lagi bahwa destilasi ini pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat penyusunnya. Pada prosesnya ini sebetulnya tidak hanya sekedar kita memisahkan itu saja, tapi melalui beberapa proses, yaitu diantaranya yang pertama dan dilakukan penguapan dulu, kemudian dialirkan dan sekaligus didinginkan. Nah, ketika zat ini atau zat tadi yang berwujud gas setelah diuapkan, didinginkan, maka terjadi pengembunan. Nah, campuran yang akan dipisahkan inilah nanti akhirnya kita mendapatkan zat tunggal, yaitu hasil pengembunan tadi. Nah, cairan hasil destilasi nanti disebut dengan istilah destilat. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi misalnya aja ini air, ya, kelihatannya warnanya kecoklatan, silakan diterjemahkan misalnya ini air teh lah begitu ya. Kita akan mendapatkan air murni. Caranya ini ada labu namanya ya labu destilasi. Nanti ada batangnya ke sini, dimasukkan ke ini destilasi, tabung destilasi. Jadi ketika air ini nanti diuapkan, nanti akan menguap dan uapnya itu masuk ke sini. Nah di sini nanti dialiri air dari sini, air dari sini. Ini ada dua lubang ya. Jadi ada lubang yang untuk gas yang dari dalam tadi nanti masuk ke lubang kecil yang ada di dalam tabung yang besar. Nah, di tabung yang besar itu yang di bagian luarnya itu dialiri air. Airnya dari bawah sini dialirkan ke atas, kemudian dibuang airnya. Mengapa ini dari bawah? Ya supaya air itu bisa memenuhi tabungnya ini. Sehingga nanti gas yang tadi dikeluarkan ini akan mengalami penurunan suhu. Karena mengalami penurunan suhu, akhirnya dia akan mengembun. Setelah mengembun, nanti akan keluar dan kita wadahi di sini. Nah, inilah yang namanya destilat yang dihasilkan itu. Itu prinsipnya. Jadi akhirnya ketika ini air teh warnanya coklat ya, coklat kemerahan, nanti keluar ini hanya air saja, H2O, murni. Nanti destilasi ini dapat dilakukan berulang. Air yang sebetulnya yang didapatkan ini tidak benar-benar murni. Jadi nanti ini bisa didestilasi lagi. Sehingga akhirnya kalau dilakukan beberapa kali begitu, akhirnya mendekati 100%. Meskipun kita disulit untuk mendapatkan 100%. Mengapa? Karena ketika ini turun keluar, kan dia bersinggungan dengan udara. Nah, udara itu mengandung gas-gas juga. Nah, ketika dia turun menetes itu sebenarnya dia juga mengikat zat lain. Sehingga yang ada di dalam wadah ini sebetulnya juga terdapat terlarut gas meskipun sangat kecil. Ini destilasi. Berikutnya, yang ketiga, masih saya lanjutkan penjelasan tadi. Destilasi itu tidak hanya destilasi untuk mendapatkan air. Banyak destilasi yang lain. Misalnya untuk destilasi pada pemisahan komponen minyak bumi, nanti kita bahas di kelas 11-12. Kelas 12 ini yang lebih spesifik. Yaitu bahwa minyak bumi itu dihasilkan dari, atau minyak BBM itu dihasilkan dari pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Jadi ketika pengeboran minyak itu masih kotor, masih bercampur. Mulai dari yang paling bagus yaitu metana, etana, atau yang seri LNG, ada LPG, ada bensin, ada minyak tanah, ada solar, ada
parafin, lilin, dan yang paling kotor nanti adalah aspal. Nah, destilasi ini kan berarti harus memisahkan antara zat-zat yang berbeda-beda tadi. Nah, karena dilakukan nanti untuk memisahkan berbagai komponen yang berbeda, maka istilahnya nanti diistilahkan destilasinya adalah destilasi bertingkat. Ini untuk pemisahan komponen minyak bumi atau yang sesuai dengan sifatnya komponen-komponen dari minyak bumi. Selain itu, destilasi juga digunakan untuk destilasi untuk mendapatkan parfum yang kemarin sempat saya singgung, istilahnya adalah ester itu nanti diistilahkan destilasi reflux. Juga untuk destilasi yang berwujud gas, misalnya untuk mendapatkan minyak kayu putih dan sebagainya. Jadi ada beda-beda istilahnya, tapi secara umum dapat di sini memisahkan antara zat-zat yang bercampur didasarkan pada titik didih dari komponen-komponen yang bercampur tadi. Jadi yang paling lazim memang mendapatkan air murni dari suatu air yang kotor. Berikutnya yaitu penyaringan. Kalau ini penyaringan ini lazim ya kita lakukan penyaringan. Jadi penyaringan itu pada dasarnya perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Kalau sehari-hari yang paling sering kita jumpai adalah penyaringan antara misalnya saja antara pasir dengan kerikil. Tergantung keinginan kita mau mendapatkan pasir yang sangat lembut misalnya ya saringannya itu yang lembut. Kalau kita ingin mendapatkan pasir yang kasar ya saringannya lubang-lubang saringnya agak kasar. Kalau kita mau menyaring mendapatkan tepung misalnya kita gunakan saringan yang lebih halus lagi. Jangan kita ingin mendapatkan kopi atau tepung kemudian menggunakan saringannya pasir ya gitu kan semuanya masuk. Jadi harus sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam kimia, khusus di dalam kimia itu ada cara menyaring, khususnya menyaring larutan. Jadi caranya begini nih. Jadi kalau ini ada corong, nanti pada corong ini dimasukkan kertas saring. Kertas saring itu kalau sehari-hari ya mendekati kertas buram ya, kertas CD atau kertas buram bisa kita gunakan itu atau seperti kertas koran gitu. Jadi ada pori-porinya. Nah itu cukup nanti kita buat seperti contong begitu menyerupai corong, kita tempelkan di corong ini, kemudian nanti kita basahi, baru kita menyaring. Sehingga nanti kita dapatkan yang ada di sini ini adalah benar-benar hasil saringan atau istilahnya adalah filtrat gitu. Nanti kita praktekkan khusus untuk ini nanti di lab kita contohkan bagaimana kita menyaring. Jadi cara menyaring. Jadi karena yang kita saring adalah larutan. Jadi misalnya saja apakah larutan ini semuanya masuk atau tidak. Nah itu tergantung dari ukuran kertas saringnya. Jadi misalnya kalau kita punya larutan garam misalnya kita saring. Apakah hasil saringannya, filtratnya ini masih terasa asin atau tidak? Kalau iya berarti ukuran partikel dari ukuran saringan itu lebih besar dari ukuran partikelnya garam dapur. Kalau ingin lembut lagi, misalnya kita gunakan kertas HVS, itu kan lebih lembut. Atau ukuran-ukuran lain. Jadi kalau nanti kita bahas, kalau di biologi ada pernah membahas, yaitu terkait dengan difusi dan osmosis gitu. Jadi kalau selaput semi-permeabel di dalam tubuh kita itu ada pada bagian tubuh kebanyakan kita memiliki selaput semi-permeabel yang paling sering digunakan atau yang selalu banyak manfaatnya sehari-hari adalah pada usus. Jadi dinding usus itu selaput semi-permeabel menyaring air. Air nggak bisa keluar, tetapi kotorannya ada di dalam usus tidak ikut keluar. Ini gambaran dari penyaringannya. Berikutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi itu istilahnya adalah menarik sesuatu dengan pelarut tertentu. Jadi dia bukan bereaksi ya, dapat terlarut, yang lainnya tidak dapat terlarut. Jadi intinya gitu. Jadi yang satunya dapat terlarut dalam pelarut tertentu, sedangkan lainnya tidak. Contoh mengekstraksi kotoran organik pada pakaian. Membuat minuman teh dengan cara memasukkan daun teh, itu kan juga. Jadi nanti ada zat yang dapat larut di dalam air, tetapi ada zat-zat yang tidak terlarut. Ini ekstraksi namanya. Berikutnya adalah absorpsi. Kalau absorpsi ini penyerapan, sehingga nanti diharapkan ini dapat tertarik. Jadi misalnya penggunaan karbon aktif ya. Ini yang sangat sering kita sehari-hari. Misalnya ada
sedang apa ya, eh, sedikit keracunan pada tubuh kita begitu, atau mohon maaf ini pada kita kena diare. Nah, kita akan diminta untuk minum norit misalnya, karena norit ini dapat menyerap mikroorganisme yang di dalam sehingga kita akhirnya bisa sembuh. Itu karena ditarik oleh norit. Norit ini tidak lain adalah sebetulnya karbon aktif gitu. Berikutnya adalah kromatografi. Sesuai namanya, kromatografi ini penyerapan yang menggunakan media tertentu. Hanya saja kalau ini grafi itu menggunakan kertas. Jadi nanti sebenarnya banyak kromatografi jenisnya. Jadi kromatografi lapisan tipis, kromatografi kolom, penukar ion, HPLC yang pernah kami praktekkan juga, dan elektroforesis. Jadi pada dasarnya ini memisahkan suatu zat-zat itu didasarkan pada kemampuan daya serapnya pada media tertentu. Anda nanti bisa mencoba, atau nanti kita praktekkan juga, bahwa ketika misalnya pada kertas kita berikan noktah begitu, kemudian nanti kita biarkan, maka kita akan mendapatkan alur atau perjalanan dari zat pewarna tersebut. Atau kalau mungkin nanti Anda mati di lingkungan Anda ada dinding yang kelihatan airnya naik begitulah, itu air yang naik kan tidak hanya air, dindingnya kelihatan agak kecoklatan misalnya, berarti ada yang mampu diangkat oleh air itu pada media dinding. Jadi ini contoh kromatografi. Berikutnya adalah pemusingan, sentrifuge. Jadi kalau sehari-hari yang pernah Anda jumpai yang mudah saja adalah seperti orang nginteri beras, itu kan juga itu namanya pemusingan. Atau kalau Anda nanti misalnya ingin mengendapkan suatu zat yang ada dalam wadah, itu cukup Anda putar begitu. Nanti yang zat yang berwujud padat itu akan mengendap pada bagian bawah dari wadah itu. Itu prinsip dari pemusingan. Jadi istilahnya pemusingan atau centrifuge. Berikutnya ada sublimasi. Kalau ini pernah Anda lakukan juga, sublimasi yaitu perubahan zat. Sublimasi itu kan perubahan zat dari yang berwujud padat langsung menjadi gas. Contohnya adalah pemisahan karbobarus. Sebenarnya semua zat itu bisa melalui itu, tapi pada suhu kamar itu yang sangat terkenal adalah karbobarus ini. Kemudian teknik lain yang perlu saya kenalkan diantaranya misalnya aja ini ya kita harus melihat sifatnya. Salah satu contohnya misalnya antara campuran zat yang satu itu dapat tertarik medan magnet yang satu tidak. Ya contohnya kalau ada orang di jalan itu kan untuk mendapatkan apa paku ya, kadang orang nakal menyebar paku di jalan raya itu kan menggunakan magnet, atau kalau di tukang-tukang bangunan itu kan banyak sekali memotong kawat ataupun memotong besi-besi, dan kita kadang malas untuk mencari satu persatu, maka cukup kita meletakkan magnet di situ, maka logam-logam itu akan tertarik oleh magnet, sedangkan batu, pasir dan sebagainya itu tidak akan tertarik, sehingga kita dengan cepat bisa menyingkirkan ataupun mengambil logam-logam itu. Ya silakan nanti bisa dengan lain teknik-teknik lain sesuai dengan sifatnya. Yang terakhir saya masih sedikit menyampaikan karena ini kebutuhan kita, yaitu kalau kita ingin mendapatkan air yang jernih, ada berbagai teknik penjernihan air. Jadi kalau kita ikuti yang tadi, ada yang menggunakan destilasi, bisa juga menggunakan penyaringan ataupun penyerapan dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa untuk dapat dikonsumsi, air itu harus merupakan air sehat dan bersih. Sehat dan bersih. Tolong nanti Anda bisa membedakan juga antara air sehat, air bersih, air murni, air suci. Nah ini nanti berbeda karakteristiknya. Nah sehingga yang dikonsumsi oleh tubuh ini syaratnya adalah sehat dan bersih. Ya tentu bagi kita adalah yang halal gitu. Air yang tersedia di alam itu tidak selalu bersih, maka perlu penjernihan. Berbagai cara penjernihan tergantung zat yang bercampur dan tujuannya. Kalau hanya kasar-kasar saja, misalnya kita masukkan ke dalamnya zat tawas misalnya, maka akan terikat dan mengendap. Jadi misalnya aja seperti itu. Tapi kalau kita ingin benar-benar bagus tadi, salah satunya adalah destilasi. Kalau yang bercampur itu zat padat yang cukup kasar dan jumlahnya sedikit, kita bisa dengan penyaringan. Sekali lagi dalam jumlah besar biasanya
untuk pemisahan zat ini dengan menggunakan ditambah suatu zat untuk mengendapkan atau diabsorpsi. Jadi zat tawas Anda bisa beli di toko-toko besi. Tawas itu ketika jadi kalau Anda pernah melihat orang yang membersihkan sumur itu memasukkan tawas itu ke dalam sumur. Tapi itu belum sehat ya, karena masih hanya bersih. Untuk sehatnya ya tentu tetap harus kita masak karena mikroorganisme itu tetap ada di situ. Baik, saya rasa itu pembahasan kita pada pertemuan ini yang terkait dengan pemisahan campuran yang sedikit di akhir tadi saya tambahkan bagaimana kita mendapatkan atau menjernihkan air. Ya, semoga bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikan pada sehari-hari kita untuk pemisahan zat-zat lainnya sesuai dengan kebutuhan ataupun sifat dari zat-zat itu. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.